Sudah 2 pertanyaan, sudah adil. Di sini ada 12 pertanyaan. Saya tawarkan kepada forum, apakah mau diselingi dengan pertanyaan dari audiens yang secara langsung, atau kita coba lagi untuk ambil ini lagi, atau nanti setelah dari audiens kita ambil pertanyaan lagi dari kotak ini. Ini dari yang ini dulu, Pak. Kesepakatannya monggo. Kita tambahi berapa? Kita coba 2 pertanyaan lagi ya. 2 pertanyaan lagi. Monggo Mas Pak Robertus Keswanto untuk mengambil lagi pertanyaan yang ada di gudang soal ini. Ya. Terima kasih. Pak Robertus Keswanto ngambilnya yang tengah ini tadi ya, bukan bawah, bukan atas, tapi di tengah. Saya bukakan. Siap ya, Pak Robertus Keswanto. Di sini ada pertanyaan. Apa yang akan saudara lakukan untuk meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai spiritual dan adat istiadat di wilayah Ngargosari ini, terutama dalam kelembagaan PKK? Ini yang buat kelembagaan PKK sih. Monggo. Terima kasih. Jadi kalau jika terpilih nanti, desa itu harus sinergisitas, yaitu satu adalah kegotong royongan melalui kantong budaya. Satu. Nanti endingnya ditarik ulur adalah melalui program PKK, yaitu melalui program ibu-ibu. Itu satu. Yang kedua yaitu melalui dari segi agama. Agama dan budaya ini seharusnya sinergi, tidak boleh terpisahkan. Agama itu kan merupakan satu dari namanya budaya. Maaf, budaya itu tidak hanya jadilan, tidak hanya kesenian, tetapi budaya itu adalah bahasa, ada mata bicara, kecaharian, ada juga religiositas. Religiositas itu adalah agama. Melalui budaya yang terdiri dari beberapa unsur, termasuk salah satunya adalah religiositas. Budaya termasuk ada kesenian, termasuk ada juga mata pencaharian. Nanti kita terapkan budaya itu melalui program PKK. Itu budaya loh. PKK itu satu, ibu-ibu bercocok tanam secara sekarang menggunakan pot atau melalui program KWT. Bagaimana cara bercocok tanam? Itu adalah merupakan program budaya. Salah satunya itu satu. Yang kedua, ibu-ibu PKK kaderisasi, bernyanyi itu adalah budaya, karena itu merupakan bagian dari sebuah kesenian. Itu budaya. Mata pencaharian melalui ibu-ibu PKK juga. Adanya pengajian apa dulu yang pernah dilaksanakan di Ngargosari, setiap hari Minggu apa ada Al-Hidayah, itu loh, Al-Hidayah itu ada setiap minggu legi atau minggu apa di kelurahan sini. Itu juga merupakan, karena budaya itu terdiri dari beberapa item. Kalau kita jabarkan, mohon maaf, tidak hanya budaya terus gamelan. Gamelan ini merupakan unsur kebudayaan yang notabene itu adalah unsur seni. Kurang 30 detik. Ya. Jadi melalui program PKK itu adalah kebudayaan yang bisa diterapkan, bercocok tanam, bernyanyi, bagaimana kita sinergisitas dengan budaya, bagaimana adat Jawa dipakai oleh ibu-ibu, itu kan bisa. Itu merupakan langkah nanti yang akan kita terapkan melalui lembaga PKK Kelurahan. Terima kasih. Waktunya habis dan sudah memberikan jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Monggo Pak Suroso selaku calon nomor 2 untuk mengambil pertanyaan yang kedua untuk Bapak Suroso. Terima kasih sudah memberikan amplop kepada saya berisi pertanyaan, bukan amplop berisi uang.
Saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya Pak Suroso ini. Jika nanti terpilih menjadi Lurah Kalurahan Ngargosari, apa bentuk kerjasama yang akan dilakukan untuk memajukan wisata di Kalurahan Ngargosari? Nah, wisata lagi nih, baru tren nih. Monggo diberi jawaban. Waktunya mulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, jelas yang namanya program di Kalurahan Ngargosari ini tidak lepas dari rembuk pada lembaga-lembaga yang ada. Tentunya kita mengoptimalkan potensi yang ada dan juga mengoptimalkan atau mengkonsistensikan kepada pemuda-pemuda yang ada di wilayah Ngargosari. Tentunya banyak sekali untuk sumber alam di wilayah Ngargosari ini yang perlu kita benahi, perlu kita bangun, dan selanjutnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga mengurangi pengangguran yang ada di Kalurahan Ngargosari. Apabila nanti saya terpilih menjadi lurah desa Ngargosari, karena wisata ini baru gempar-gemparnya, nanti apabila nanti saya terpilih akan kami prioritaskan untuk masalah wisata di Kalurahan Ngargosari ini. Apabila nanti bisa terlaksana untuk menghadapi adanya budak menoreh dan lain-lainnya, harapan kami bisa mendatangkan wisatawan, mungkin wisatawan asing, domestik dan lain-lainnya, sehingga dapat meningkatkan ekonomi di Kalurahan Ngargosari, dan juga mudah-mudahan bisa mendapatkan pendapatan asli desa di Kalurahan Ngargosari sebanyak-banyaknya, sehingga masyarakat bisa meningkat kehidupannya, anak-anak muda, karang-taruna bisa bekerja untuk mengurangi pengangguran yang ada di Kalurahan Ngargosari. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Tentunya banyak kekurangan, dan yang terakhir, meningkatkan sumber daya manusia untuk menangani masalah wisata di Kalurahan Ngargosari. Terima kasih. Ya, hapus kembali untuk peserta nomor urut 2, Bapak Surasan. Ini ya, ini saya moderator, saya memegang kuasa ini. Untuk ini biar tidak jenuh, kita buka untuk audiens. Nah, nanti ini monggo kesepakatan setelah nanti audien kita jalankan untuk termin yang pertama dari audien, akan kita lanjutkan yang ini atau sudah dianggap cukup, nanti akan kita tawarkan ke Bapak Ibu sekalian. Kalau dirasa kok masih kurang, sedangkan di sini ada 12 pertanyaan, baru terjawab 8 pertanyaan, 4 pertanyaan, masih ada 8 pertanyaan. Monggo nanti waktunya masih cukup ya, belum siang, masih baru setengah 11. Sekarang kita Pak Suroso yang buat besok. Kita akan membuka pertanyaan dari audien. Itu di sini tadi saya bacakan tatipnya bahwa 2 termin ini masing-masing 3 penanya, Tapi kita juga harus asas keadilan untuk kedua calon, biar tidak mengarah dalam salah satu calon ataupun tidak berimbang. Maka karena ini dari tatip itu menyebutkan maksimal, mungkin ya bisa saya tawarkan dari audien untuk termin yang pertama
dua saja maksudnya. Dua pertanyaan ataupun dua audien yang akan menyampaikan pertanyaan disampaikan kepada calon nomor urut yang mana, dan yang satu harus juga menyampaikan ke calon urut yang satunya. Jadi tidak beruntun ke dalam salah satu calon, tapi dua pertanyaan ini juga disampaikan untuk kedua calon. Intinya seperti itu. Sudah merancang pertanyaan? Kalau sudah merancang pertanyaan, silakan tunjuk jari untuk dua penanya. Ya, satu Mbak Ida, satu lagi Pak Edi Wiono. Mbak Ida, pertanyaan mau diajukan kepada calon nomor urut berapa? Nomor urut 2? Dua-duanya. Bisa Mas Edi? Satu saja. Nanti kita tidak ini ya, tidak apa ya, intinya biar beliau akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, namun tidak dua-duanya. Mbak Ida, ke calon nomor urut 1. Pak Edi Wiono ke calon nomor urut 2. Iya, iya. Biar imbang dalam arti untuk menjawab pertanyaan. Ini semua sudah karena kami rekam, kami bukukan, dalam arti sudah pertanyaan di sini sudah banyak. Ini untuk menambah dari hak dari audien untuk menyampaikan pertanyaan. Bisa diterima seperti ini? Monggo Mbak Ida untuk maju untuk memberikan pertanyaan ataupun Pak Monggo bisa. Dari sini tidak apa-apa, Pak? Boleh. Dari sini. Kira-kira pelantang ya. Iya. Dari sini aja enggak apa-apa. Monggo untuk memperkenalkan diri, ya. Mic-nya Mas. Maju saja, maju terus selesai masalahnya, maju. Ya. Monggo Mbak Ida untuk menyampaikan pertanyaan yang ditujukan untuk calon nomor urut 1. Monggo. Mohon izin Bapak dan Ibu hadirin semua. Kami sampaikan pertanyaan untuk calon 1 ini. Berkait dengan bahasan keadilan dan sejahtera. Dalam tema bahasan tadi yang disampaikan, saya ambil poin untuk yang adil dan sejahtera. Maka langkah atau kebijakan seperti apa yang akan Anda tentukan dalam penyetaraan dan peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan keadilan sosial khususnya bagi kaum perempuan yang ada di masyarakat Desa Margasari. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini satu dulu ya Pak Supri ya. Satu pertanyaan nanti biar dijawab oleh Pak Robertus Keswanto. Ini pertanyaannya terkait dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini baru digaung-gaungkan oleh negara. Bagaimana biar hak-hak kewajiban perempuan intinya berimbang, hak-haknya bisa berimbang dengan kaum laki-laki. Nah, Mbak Ida dalam bahasa ini adalah selaku dari Desa Prima. Monggo, waktu 3 menit. Monggo. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Adil dan sejahtera. Pengertian kita harus tahu dulu adil. Kita pangkas saja, adil belum tentu sama. Jadi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya kaum perempuan. Adil bahwa kita saat ini jika nanti saya terpilih menjadi kepala desa, ini kunci utamanya adalah pemberdayaan perempuan melalui sebuah organisasi, mungkin PKK, mungkin KWT, organisasi atau lini organisasi yang di situ pegang peran utama adalah kaum perempuan. Sekarang ini sejahtera secara logika, secara hierarki, secara umum itu pasti berkaitan dengan secara finansial. Wong sing duit oke mesti sejahtera, tetapi belum tentu. Sejahtera ini secara hierarki itu adalah berasal dari segi-segi religiusitas yang ada di dalam jiwa kita. Belum mesti wong sugih oke duitnya sejahtera, belum tentu. Sejahtera itu adalah berkaitan dengan satu kunci utamanya adalah religiusitas. Makanya
saat ini perlu kita kembangkan, kita bangkitkan lagi pengajian yang ada di sini minggu apa, yaitu dari ibu-ibu, kalangan ibu-ibu Fatayat. Yang kedua, nanti kita sinergisitas dengan kaum mudika yang baik itu beragama Katolik maupun Kristen, khususnya yang ditangani oleh mudika di kalangan perempuan. Setelah secara itu kita adil, sejahtera, nanti kita sejahtera itu kita bisa dengan program-program melalui desa prima, terus melalui kelompok ibu-ibu yang mungkin pengrajin. Sekarang kan banyak, kita lihat di wilayah Argosari banyak pengrajin gebok, itu ibu-ibu, tetapi linknya di daerah Nanggula. Makanya kalau pemerintah desa bisa mengambil, ada MOU di situ, nanti kita kaderisasi dan memberdayakan kaum perempuan. Itu yang namanya sejahtera. Karena sejahtera animonya adalah bahwa kita itu sejahtera adalah pekerjaan. Itu kalau adil ya kita harus memberdayakan. Waktunya 24 detik. Demikian Bu Ida, sekilas jawaban kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini jawaban dari pertanyaannya Bu Ida. Selanjutnya, monggo dari Pak Edi Wiono untuk maju ke depan menyampaikan pertanyaan yang ditujukan untuk calon 2. Monggo Pak Edi. Terima kasih lajengan mawon. Menika pertanyaan kula menika wonten isinipun wonten gandengipun kalih kala wau desa wisata Argosari menuju desa wisata. Pertanyaanipun, beranikah Bapak bila nanti terpilih jadi lurah Argosari untuk menganggarkan dana, entah itu dari dana desa atau dana istimewa, untuk disalurkan, untuk dianggarkan ke tiap padukuhan yang sudah mempunyai program untuk mendukung Argosari sebagai desa wisata. Itu yang pertama. Yang kedua, beranikah nanti jika Bapak terpilih untuk budaya luhur sebagai warga Ngayogyakarta khususnya Argosari dikembalikan ke seperti nenek moyang atau pendahulu-pendahulu kita yang dirasa untuk saat ini terlebih untuk generasi penerus mungkin etika, contoh kecil etika di jalan untuk generasi seperti saya ke bawah kurang. Beranikah Bapak nanti mempunyai program yang ditujukan ke tiap padukuhan? Menika Pak, matur suwun. Ya, pertanyaan dari Pak Edi Wiono sudah disampaikan. Monggo Pak Surasa untuk menjawab pertanyaan dari Pak Edi Wiono selaku wakil dari masyarakat. 3 menit dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Edi, Bapak Dukuh Padukuhan Janden berkaitan dengan wisata. Apabila nanti saya menjadi lurah, beranikah saya mengalokasikan dana untuk pariwisata? Yang jelas saya berani berdasarkan RPJMDes. RPJMDes kan ada jangka panjang, menengah, mendesak, ya mendesak. Kemungkinan kalau yang wisata di tempat-tempat yang bukan didanai dari dinas pariwisata, tentunya itu bisa untuk dibiayai dari desa, dari kelurahan, asal sudah dimusyawarahkan dengan lembaga yang lainnya dan juga mungkin rencana jangka yang pendek bisa kita biayai untuk kegiatan wisata di misalnya di Buan atau di mana. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, mungkin tadi disampaikan bahwa beranikah mengalokasikan dana wisata untuk perpadukuan. Kalau memang perpadukuan itu ada
tempat wisatanya, kenapa tidak berani? Dan juga misalkan sudah mendapatkan izin dari berdasarkan musyawarah tadi juga berani, insya Allah. Tetapi kalau saya lihat tidak, perpedukuhan ini tidak ada yang tidak mempunyai tempat wisata ada, tetapi itu nanti skupnya bukan pedukuhan tetapi tempat wisata yang ada di Kelurahan Argosari. Kemudian yang kedua tadi masalah leluhur. Kalau leluhur itu mungkin tempat-tempat wisata religius itu memang perlu kita pikirkan agar nanti kembali seperti sejak dulu para leluhur dibeteni, dihormati. Kita memang tidak boleh lupa kepada para leluhur, para pemudik. Itu kalau lupa salah, harusnya tidak boleh. Dan kemudian yang lainnya tadi masalah unggah-ungguh. Memang sekarang yang namanya unggah-ungguh berkurang. Mungkin nanti perpedukuhan bisa diadakan kegiatan seperti itu ataupun sosialisasi. Terima kasih. Ya. Di tepuk tangan kita ya. Audien pekerjaannya tepuk tangan, jangan malas ya. Audien pekerjaannya tepuk tangan. Nah ini sekarang sudah dari amplop sudah dua kali ya. Dari audien sudah ada 2 pertanyaan. Sebenarnya ada juga dari tatip tadi saya menyebutkan pertanyaan antar calon. Pertanyaan antar calon mau dilaksanakan sekarang, saya tawarkan ke Bapak Ibu, atau kita membuka amplop lagi? Calon. Oh, iya. Ini untuk amplop. Kalau untuk 1 kali sesi lagi, intinya sudah nanti sudah 6 ya. Sudah separuh. Cukup 6 atau nanti yang berlanjut? 6 saja. Ya, saya mengikuti dari Bapak Ibu. Kalau merasa sudah cukup menjajaki calon-calon Lurah Argosari sudah cukup, monggo. Jadi saya tidak begitu sangat mengikat harus 12 dibacakan semua. Kalau Bapak Ibu sudah merasa sudah puas dengan jawaban-jawaban Bapak-bapak calon lurah, kami hanya menyelenggarakan, dalam arti monggo kami serahkan ke forum kepuasan dalam menerima jawaban dari calon-calon lurah Argosari. Kita lanjutkan untuk amplop lagi ya. Kita lanjutkan untuk amplop yang ketiga. Monggo Pak Robertus Keswanto untuk mengambil amplop yang ketiga. Terima kasih sudah diberikan. Amplop yang ketiga, pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai Lurah Argosari, bentuk kerjasama seperti apa yang akan dijalin, yang Anda jalin bersama organisasi pemuda yang ada di Kelurahan Argosari untuk meningkatkan kesejahteraan dan peran serta Bapak dalam menjaga konsistensi organisasi-organisasi di Kelurahan Argosari, khususnya organisasi pemuda ataupun Karang Taruna. Monggo Pak Robertus Keswanto untuk memberikan jawaban. Terima kasih. Ini pertanyaan yang paling poin adalah sebuah bentuk kerjasama melalui Karang Taruna. Bentuk kerjasama melalui Karang Taruna yaitu melalui pemerintah desa atau pemerintah kelurahan. Bentuk kerjasamanya jika menjadi lurah, yaitu kita memberdayakan atau memfungsikan, memaksimalkan. Kalau itu organisasi Karang Taruna itu macet, harus kita dongkrak. Bagaimana cara mendongkraknya? Ya kita sinergisitas dengan Karang Taruna. Bentuk kerjasamanya dari pihak kelurahan terhadap pemerintah desa. Yang kedua, jika ada alokasi dana dari pemerintah kelurahan terhadap organisasi Karang Taruna, entah itu nanti dalam bentuk finansial dan lain sebagainya, ya kita semi otonomi.
kita serahkan kepada panitia, akan tetapi secara LPJ-nya desa yang menerima. Akan tetapi jika ada pemeriksaan dari itu inspektorat, di atasnya adalah BPK, ya Karang Taruna harus bertanggung jawab. Ini adalah bentuk sinergisitas bahwa kita itu semi otonomi, bukan menyerahkan sepenuhnya. Yang kita serahkan, tetapi LPJ-nya harus sesuai dengan apa yang kita anggarkan. Itu bentuk kerjasamanya. Menggugah jika Karang Taruna Karang Taruna kurang action, kurang greget, ya kita gugah. Kalau sudah baik, bagaimana menjadi baik lagi? Kalau kurang baik, ya kita support terus. Support jangan support Karang Taruna itu jangan berandai-andai bahwa itu berkaitan dengan finansial. Bentuk kerjasamanya kita bangun antara pemerintah kelurahan dengan organisasi Karang Taruna melalui banyak sekali bidang olahraga ada, bidang organisasi keagamaan ada, ini melalui budaya ada. Nanti kalau Karang Taruna itu banyak organisasi, tetapi ini biasanya organisasi Karang Taruna itu baik di desa maupun di kelurahan maupun di tingkat paduan itu kita harus benahi. Biasanya Karang Taruna seperti tahun kemarin saya juga menjadi pembina Karang Taruna desa kelurahan, tetapi karena berbagai kesulitan saya membuka diri. Nah sekarang diganti oleh teman-teman saya. Nah ini bagaimana menggugah semangat? Ini kunci dari pemerintah desa, bentuk kerjasamanya adalah pembinaan secara intensif terhadap lembaga Karang Taruna desa. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk amplop yang ketiga yang sudah dijawab oleh Pak Robertus Keswana. Monggo Pak Sonoso untuk amplop yang ketiga. Ini kalau dianggap ini amplop yang terakhir, saya derek dari forum. Nanti tinggal pertanyaan dari audien dan pertanyaan dari di antara dua calon itu. Wah ini pertanyaannya agak nyentil hati ini. Tahun-tahun ini Ngargosari juara dalam pernikahan dini. Nyentil ini. Gak ngerti senggawe, gak ngerti saya. Kehamilan tidak diinginkan dan perceraian. Bagaimana saudara mengatasi permasalahan di atas? Cara dan niat saudara menekan permasalahan di atas tadi, Pak Suroso. Ya. Monggo Pak Suroso untuk maju ke depan memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Ya, monggo. Terima kasih atas pertanyaan yang saya tangkap dan sulit dijawab. Tingkat kabupaten saja sulit, apalagi di kelurahan. Tapi mudah-mudahan nanti bisa, apabila nanti saya menjadi lurah. Yang pertama untuk pernikahan dini tadi, pernikahan dini memang sekarang ini di kelurahan Ngargosari ini paling tinggi, terus terang paling tinggi dibandingkan dengan kelurahan yang lainnya. Karena apa? Pertama, pergaulan dengan adanya HP dan juga dari pengawasan orang tua. Itu. Yang keduanya sangat bebas anak-anak sekarang ini. Dengan untuk mengurangi seperti itu, harapan kami nanti anak-anak ini juga yang belum seperti itu. Ini dengan adanya sekolah non formal, misalnya mondok, dengan adanya mondok, anak-anak itu mondok, saya kira menguasai agama, dan mungkin dengan adanya pengetahuan agama yang
sudah diberikan para guru bisa menekan pemikiran anak-anak tersebut karena takut dengan Yang Maha Kuasa. Karena sudah takut, kemungkinan tidak melaksanakan seperti itu. Untuk yang lainnya mungkin nanti ada strategi lainnya agar supaya anak-anak tersebut yang masih muda-muda nanti bisa untuk mengurangi lah. Kalau menghilangkan saya kira susah, tapi untuk mengurangi itu dengan cara-cara yang seperti itu mungkin nanti bisa berkurang. Dan mungkin kalau anak-anak muda itu banyak kegiatan, tentunya lupa dengan seperti itu ya, karena kegiatannya berkurang dan bebas pergaulan, jadi ya timbulnya seperti itu. Mungkin nanti banyak kegiatan bisa menghibur ataupun bisa memberi peluang pada anak-anak. Waktunya habis. Anak-anak bisa sibuk dan tidak memikirkan seperti itu. Terima kasih. Hapus lagi untuk Bapak Surasa. Nah, sekarang ini saya musyawarah, modelnya musyawarah, enggak mau memutuskan sendiri. Ini sudah ada pertanyaan. Sekarang ada termin selanjutnya dalam arti dari audiens. Tadi saya matur ada kesempatan 2 penanya. Ada kesempatan 2 penanya. Saya beri kesempatan untuk 2 penanya berikutnya. Monggo, tunjuk jari. Nanti sampai rumah, wah aku jangan takon ini, wah itu malah jadi pikiran rumah. Sekarang ditanyakan di sini, ditanyakan di forum ini. Nanti di rumah tidak menyesal nggak jadi bertanya. Monggo. Ada yang mau bertanya untuk 2 penanya, kesempatan untuk bertanya. Dari audiens sudah cukup? Ya? Tidak, kita beri kesempatan untuk yang lain biar belajar bertanya. Biar belajar bertanya. Cukup, Pak Bambang. Boleh, jenengan peserta audiens, monggo. Pertanyaan sedang. Ini Pak Muhadi selaku PJ Lurah ataupun selaku audiens mau memberikan pertanyaan. Harus ada 1 lagi yang mau bertanya biar imbang. Pak Muhadi ditujukan kepada calon